Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil observasi kami di saluran Kalidami. Perkenalkan, nama saya Hoirlina Alia Putri Arianti dengan NPM akhir 011 sebagai kungkang. Saya Jenny Hani Nur Aini dengan NPM 001 sebagai kuntal. Perkenalkan, nama saya Azayal Mardani dengan NPM akhir 20 sebagai Dogi. Perkenalkan, saya Nisini Nadian Aulia dengan NPM 040 sebagai awal. Perkenalkan, saya Yenima Elizabeth Jasmine dengan NPM akhir 049 sebagai robot. Selamat datang para tamu. Aku Auli, si burung hantu penjaga malam negeri Kalidami. Aku sudah mengamati sungai ini selama bertahun-tahun. Dari ketika airnya masih jernih seperti kaca, hingga malam ini ketika ia mengalir pelan bagai coklat susu yang sudah basi. Saluran primer Kalidami adalah salah satu badan air di Surabaya Timur. Setiap harinya, ia menerima kiriman dari rumah-rumah penduduk, dari toko-toko di kawasan perdagangan, hingga dari jalan-jalan yang dialiri hujan. Kiriman itu bukan sekedar hadiah, melainkan limbah. Semakin banyak limbah yang masuk, semakin berat beban organik yang ditanggung sungai ini. Dan semakin berat bebannya, semakin turunlah kualitas airnya, terutama pada dua parameter paling penting, yaitu BOD dan DO. BOD tinggi berarti banyak bahan organik yang butuh diurai dan penguraian itu menghabiskan banyak oksigen. DO rendah berarti makhluk hidup di dalam air mulai sekarat. Untuk memahami seberapa parahnya, kami menggunakan model Strater, Phelps, dan pendekatan DO-set curve. Bahkan, mataku yang sangat tajam pun perlu bantuan ilmu pengetahuan. Nah, untuk mengetahui dari mana saja limbah-limbah itu berasal, aku serahkan kepada kolega terbaikku yang paling lincah dan bersemangat. Dogi, silahkan. Gugup, namaku Dogi, dan hidungku tidak pernah bohong. Aku bisa mencium bau limbah dari jauh sekali. Aku sudah mengendus 6 titik pengamatan di sepanjang saluran Kalidami, dan ini yang kutemukan. Pada T1 di Jalan Kalidami, segmen hulu, masih lumayan. Tapi begitu aku berlari ke T2 di Dharma Husada Indah, hidungku langsung perih. Bau minyak, ada lapisan minyak mengambang di permukaan air dari kawasan perdagangan di sana. Aku langsung menghindar. Langsung ke T3 di Manyar Sabrangan. Ini yang paling parah. Bau, gelap, berbuih. Aku sampai mundur 3 langkah. Disinilah semua limbah domestik dari rumah-rumah penduduk masuk langsung tanpa diolah sama sekali. Dari hasil penyelidikanku, ada 6 sumber pencemar utama. 1. Limbah domestik, air cucian, bekas mandi, dibuang langsung ke saluran tanpa ipal. Dominan di semua titik. 2. Drainase permukiman yang bermuara langsung ke Kalidami. 3. Aktivitas komersial di kawasan Dharma Husada yang menyumbang minyak, deterjen, dan sampah. 4. Limpasan permukaan dari kawasan padat yang membawa nutrisi berlebihan, nitrogen, dan fosfor. Bikin alga meledak dan menguras oksigen. 5. Sampah padat yang dibuang langsung ke badan air, menaikkan BOD dan menghambat aerasi. 6. Minyak dan lemak yang ditemukan di T2 dan T4 membentuk lapisan yang mencegah oksigen masuk ke air. 6 sumber, 6 masalah besar, dan semua itu menciptakan data yang mencengangkan. Untuk urusan angka, robot jauh lebih jago dariku. Robo, kamu. Ibu, sistem analisis aktif. Nama unit Robo.
spesialisasi pengolahan data kualitas air, akurasi 99,97%. Selamat siang, mari kita bicara angka. Parameter pertama, DO. Standar baku mutu kelas 3 berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021. Minimal 3 mg per liter. Hasil di lapangan, T1 masih wajar. T2 mulai turun, T3 peringatan merah. DO hanya 0,5 mg per liter, hampir tidak ada oksigen sama sekali. Untuk referensi manusia, bayangkan berenang di kolam yang nyaris tidak ada udaranya. Itulah yang dirasakan setiap makhluk hidup di T3 setiap detiknya. Parameter kedua, BOD. Baku mutu maksimal 6 mg per liter. T3 mencatat BOD tertinggi yaitu 14,8 mg per liter hingga 2,47 kali lipat di atas batas. Dan data menunjukkan semua titik dari T1 sampai T6 melebihi baku mutu BOD. Tidak ada yang lolos. Parameter ketiga, COD di T3 mencapai 82,6 mg per liter, mengindikasikan kontaminasi kimia serius. Parameter keempat, TSS di T3 mencapai 112 mg per liter, air keruh, cahaya tidak bisa tembus, fotosintesis terganggu, ekosistem mati perlahan. Kesimpulan sistem. Kapasitas asimilasi saluran Kalidami sudah terlampaui. Kondisi kritis, intervensi diperlukan segera. Ada sinyal pemulihan di segmen hilir dan Bunta yang tinggal langsung di dalam air lebih kompeten menjelaskannya. Bunta. Halo, aku Bunta dan aku sedikit tegang nih. Soalnya baru saja aku harus berenang melewati T3 tadi. Serius, hampir pingsan. Tapi aku baik-baik saja sekarang. Tarik nafas dulu. Oke, mari kita cerita tentang betapa dramatisnya perjalanan hidupku di dalam air ini. Ada sebuah kurva namanya DO-Sag Curve. Kurva penurunan oksigen dari hulu ke hilir. Persis menggambarkan perjalanan hidupku. Dari hulu, DO turun pelan-pelan. Di segmen tengah, T3 adalah titik nadir, titik tergelap. Proses deoksigenasi jauh lebih dominan dari reaerasi. Oksigen habis lebih cepat dari yang bisa dipulihkan. Titik itu disebut critical point. Di kondisi existing, DO minimum tercatat sebesar 4,15 mg per liter, masih di atas batas 3 mg per liter. Tapi tren penurunannya sangat mengkhawatirkan. Daya dukung dan daya tampung saluran ini sudah terganggu. Kemampuannya mempertahankan kualitas air melemah. Kapasitas asimilasinya mulai kelelahan. Tapi ada kabar baik di T6. Segmen hilir, kurva DO mulai naik. Reaerasi mulai menang melawan deoksigenasi. Oksigen dari udara mulai masuk kembali. Ini namanya self-purification. Next. Kemampuan alami sungai untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Sungai ini belum menyerah. Ia masih berjuang. Pertanyaannya, bagaimana kita membantu sungai ini berjuang lebih efektif? Nah, itu tugasnya Kungkang. Ia sudah punya jawabannya. Meski ia datangnya agak lambat, Kungkang. Halo, aku Kungkang. Maaf lama, aku memang tidak terburu-buru. Tapi justru karena itu, aku tidak pernah keliru. Kami mencoba 3 skenario pemodelan. Yang pertama, kondisi existing DO minimum 4,15 mg per liter. Ini kondisi sekarang. Memprihatinkan tapi masih bisa diperbaiki. Sabar. Yang kedua, reduksi BOD. Ketika beban organik dikurangi, DO minimum langsung melonjak naik. Sungai bisa bernapas lebih lega. Self purification bekerja lebih baik.
Yang ketiga, kombinasi reduksi BOD sekaligus peningkatan reairasi. Hasilnya kualitas air terbaik dari semua skenario. Kuncinya ada pada pengendalian limbah domestik. Itu akar masalah terbesar. Ada dua kelompok rekomendasi. Pertama, teknis. Satu, bangun IPAL agar limbah rumah tangga tidak lagi masuk langsung ke saluran. 2. Perbaiki drainase. 3. Bersihkan sampah secara rutin. 4. Kendalikan vegetasi air untuk mendukung self-purification. 5. Pantau kualitas air secara berkala, DO, BOD, COD, pH, dan TSS. Dan yang kedua, secara non-teknis, edukasi masyarakat, perkuat regulasi, bangun kerjasama pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Wujudkan program komunitas, kerja bakti, bank sampah, dan dukung penelitian lanjutan. Sungai ini tidak butuh keajaiban, ia hanya butuh perhatian. Perubahan itu tidak harus cepat, yang penting konsisten, seperti aku. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan hasil observasi saluran Kalidami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisah saluran primer Kalidami, sungai yang menerima terlalu banyak beban, tapi tidak pernah didengarkan. Hidungku tidak bohong. 6 sumber pencemar setiap hari tanpa henti. Mau sampai kapan? Data tidak berbohong. BOD melebihi baku mutu di semua titik. DO hampir habis di T3. Kondisi kritis, tapi masih bisa dipulihkan. Aku saksinya langsung. Dan aku bilang, di segmen hilir, sungai ini sudah mulai berjuang untuk pulih. Ia belum menyerah. Dan dengan langkah yang tepat, sungai ini bisa kembali sehat. Tidak perlu terburu-buru, tapi harus dimulai sekarang. Menjaga sungai adalah Menjaga kehidupan. karena Ketika air bersih, Semua makhluk hidup bisa bernapas lega. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan hasil observasi saluran Kalidami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.